warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Wa qala habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas inna anjakum yawmal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aktsarukum alayya salatan fi darid dunya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali memulai pembacaan Maulid Al-Habsyi. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita bermaulid habsyi berarti kita bisa memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menurut Imam Ali Zainal Abidin, yang beliau meriwayatkan dari bapaknya Sayyidina Husain, yang Sayyidina Husain juga meriwayatkan dari bapaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kata Sayyidina Ali apa? Alamatu ahli sunnah kasratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda orang itu termasuk ahli sunnah. Ahli sunnah wal jamaah itu tandanya adalah memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang kan kadang-kadang ada yang sudah kada peduli lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting itu Allah, katanya. Seolah-olah Nabi itu kada penting. Nah, karena seolah-olah Nabi itu kada penting, lalu kada banyak bersalawat lawan Rasulullah. Yang paling penting Allahnya aja, Nabinya kada penting. Nah, itu kada ciri ahli sunnah. Ya, di zaman Sayyidina Ali itu sudah banyak orang-orang yang keluar dari, dahulu kan ada pangarannya ahli sunnah wal jamaah. Kan Nabi dahulu mengatakan Bani Israel itu terbagi kepada 72 golongan. Semuaan masuk neraka. Umatku ini akan terbagi kepada 73 golongan. 72-nya masuk neraka, sebuting aja yang kada masuk neraka. Nah, yang satu itu macam-macam tuh Nabi menjelaskan. Tapi yang macam-macam ini sebetulnya satu aja. Yang kata Rasulullah, yang pertama, orang yang selamat itu adalah ma'anabihi wa ashabi. Orang yang gawiannya itu sama lawan gawianku dan gawian sahabat-sahabatku. Jadi kalau gawian orang itu sama lawan gawian Nabi, kalau gawian Nabi ngarannya ahli sunnah. Kalau gawian sahabat-sahabat itu ngarannya jamaah Nabi.
menggawi gawian yang jamaah Nabi Muhammad. Maka di situ ciri ahli sunnah wal jamaah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan yang masuk surga itu adalah as-sawabul a'zam, kelompok yang paling banyak. Kira-kira antara ahli sunnah lawan yang kada ahli sunnah banyakan mana? Terbanyak ahli sunnah. Yang lain itu halus-halus, cuman ributnya luar biasa. Bujuran, yang lain itu halus-halus saja. Grupnya berapa banyak aja. Kalilah kita misalnya menyebut, kada bagus bang menyebut, sebut satu, itu berapa aja grupnya itu. Tapi ini yang model iya menyambut orang lain salah. Nah, kita ulang. Karena di zaman Sayyidina Ali itu sudah ada firqah, golongan-golongan. Ada yang Khawarij namanya. Khawarij itu artinya orang yang keluar dari Sayyidina Ali, keluar dari Muawiyah, keluar, itu namanya Khawarij. Nah, Khawarij ini cikal bakal yang kalau ada orang merasa pembujurnya, orang lain salah berataan, itu bibit-bibit Khawarij ada pada orang itu. Lihat aja yang wahini, bila ada yang merasa pembujur-bujurnya orang lain salah terus, itu sama kayak Khawarij. Karena memang Khawarij dia. Coba di zaman sahabat dahulu, Khawarij ini Sayyidina Ali dibunuhnya. Kenapa? Dianggapnya salah. Bayangkan menantu Rasulullah. Ya Allah. Kemudian di sini nanti yang cikal bakal menjadi anak cucu Rasulullah selanjutnya kan semuaan dari Sayyidina Ali dan Fatimah, ya Allah, Hasan Husain. Itu dianggapnya salah dan dibunuhnya. Kira-kira aja, bujuran Sayyidina Ali kah? Bujuran Khawarij kah? Dipikir-pikir sedikit aja. Tapi Khawarijnya kada peduli, perasaannya inya pembujurnya orang lain salah. Bahkan karena beranggapan orang lain salah, bahkan inya itu ketujuh kalau orang salah itu dikafirkannya. Kalau dikafirkannya berarti orang, kalau dikafirkan berarti boleh dibunuh. Maka dibunuhnya lah Sayyidina Ali. Kan bapak ajar ini jihad. Soalnya yang menonton di TV atau di radio atau di HP kalau kita sekarang, orang yang ketujuh menyalah-nyalahkan orang lalu mengkafir-kafirkan orang, itu ada ya ini. Itu dahulu sudah ada tuh Khawarij. Lah tubuhannya itu yang wahini itu nah, itu ketujuh kada tuhannya itu bersalawatan tidak harapan. Nya selalu membaca kitab aja, baca Quran. Tapi menurut pemahaman inya, bila kada sama lawan inya, salah jarnya. Orang bertawasul boleh kada boleh. Kalau kita kan bersalawat ini cikal bakal berarti orang bersalawat itu memuji Rasulullah, tapi tujuannya tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar orang sebelah, makanya kada ahli sunnah pun mendekatkan diri kepada Allah. Ya sudah, sembahyang aja banyak-banyak, pada sebanyak cerewet. Kalau kita ini kan ketujuh bersalawat, ketujuh bertawasul. Itu bagi mereka yang ketujuh bertawasul itu musyrik katanya. Kata buhannya. Padahal kalau itu bujuran musyrik, maka Nabi Muhammad itu musyrik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu pernah bertawasul. Kamu tahulah. Nabi Muhammad itu punya mama angkat, istri dari Abu Thalib. Nama mama angkat Nabi itu namanya Fatimah bintu Asad. Kan Nabi itu masih di dalam kandungan, bapak meninggal. 6 tahun wafat mama, dipelihara Kai. 8 tahun umur Kai meninggal. Habis itu dipelihara oleh Abu Thalib, paman Nabi. Nah, otomatis bininya Abu Thalib itu
acil Nabi, ya lah. Memang keluarga juga Bang sebetulnya. Antara Abu Talib dengan Fatimah bintu Asad itu memang keluarga. Lalu Nabi menyambat Abu Talib itu bapak Nabi, kemudian Fatimah itu nama mama Nabi. Nabi menganggap seperti itu. Yang jadi patokan ketika Fatimah bintu Asad itu meninggal dunia, yang pertama, ketika sudah waktu itu yang menggali kubur Sayyidina Umar, Abu Bakar termasuk yang menggali kubur. Bayangkan orang-orang top jadi penggali kubur. Tapi ketika sudah sampai di bawah, nah ketika tinggal liang lahatnya, Nabi yang turun, Nabi yang menggali liang lahat itu dengan tangan Nabi sendiri. Nabi yang mengeluarkan tanah dari liang lahat itu, dan setelah selesai liang lahat itu, Nabi berbaring di situ. Itu menunjukkan apa? Nabi mengatakan bahwasanya tangan Nabi itu ada berkahnya. Tangan Nabi itu ada berkahnya. Kalau kada ada berkahnya, sama aja orang lain kah, sama aja menggali. Tapi ini Nabi yang menggali. Badan Nabi itu ada berkahnya, buktinya Nabi berabah di situ. Itu ada berkahnya. Amun kita menyambat amun kada ada gunanya, bubungulan nih kami nih, batung-tung kubur ikam merabahi di situ. Coba amun kada percaya. Lah ada orang meninggal kayaknya, babai sudah tuntung orang menggali, minggir, aku hendak berabah di sini dahulu. Ujar orang yang menggali, mual banget gini. Karena dianggap tidak ada faidahnya, tapi Nabi berabah di situ. Berarti kalau Nabi maulah kira-kira melakukan sesuatu yang kada berfaedah, kada mau, pasti ada faedahnya. Berarti bekas rabahan Nabi itu berkah. Nah itu di situnya dahulu. Nah kemudian Nabi berdoa, doanya kata Rasulullah, Allah Alladzi yuhyi wa yumit. Yang pertama, Allah asalnya ya Allah, tapi dibuang ya-nya. Ya Allah Alladzi yuhyi wa yumit, wahai Allah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya memang biasanya orang berdoa itu sesuai lawan keadaan. Nih berdoa lagi apa, pujiannya biar seimbang. Karena sekarang ada yang meninggal ini Allah loh yang bikin dia meninggal. Yang membikin orang hidup juga Allah. Allah alladzi yuhyi wa yumit. Kemudian Allah alladzi yuhyi wa yumit, Al-Hayyu la yamutu, sedangkan Allahnya sendiri selalu hidup dan tidak pernah mati. Nah, lalu doanya, Ughfir li ummi Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampuni oleh Engkau bagi mamaku. Ini yang jadi kalau kita orang Banjar itu kadang-kadang bahaul betulis ngaran. Khususan ngarannya ini haul abahku nih. Khususan nih guru ngarannya ajar. Kita sambat ngarannya itu mah ada kada mah ada sama sekali. Nabi menyambat, ya Allah ampuni li ummi bagi mamaku. Orang yang kada mama tapi bisa disambat mama, bisa. Makanya kita dengan orang sebelah yang pokoknya ada hadisnya, ada Qur'annya, kayak itu pang sudah. Kita kadang-kadang berbeda, walaupun hadisnya sama pada kita tahu, Qur'annya sama pada kita tahu. Ujar orang sebelah yang rancak mengkafirkan orang tadi, menikah rancak nonton di YouTube, itu jarnya bapaknya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Dan itu sesuai dengan di hadis. Aku jarku lagi membaca Sahih Muslim. Dahulu kami belajar Sahih Muslim itu di Darussalam. Kelas 2. Kelas 1-nya Bukhari, kelas 2-nya itu Sahih Muslim.
Yang kelas 1-nya, kelas 2-nya itu jilid pertama, kelas 3-nya jilid kedua, Sahih Muslim. Tapi kita membaca matannya waktu itu Sahih Muslimnya bujuran. Dan kalau membaca matannya itu memang kita itu kadang-kadang sampai wahini gini, kadang-kadang bisa kita kesulitan. Makanya amun hendak alim itu selain kita punya kitab matan, kita harus membaca kitab-kitab syarah. Bagaimana penjelasan Imam Nawawi misalnya. Kalau di rumah itu sarah Sahih Muslimnya itu yang disarahkan oleh Imam Nawawi. Kalau Sahih Bukhari di rumah itu yang disarahkan oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Bari ngarannya. Jadi nyaman kita sedikit memahami. Amun inya konteks matannya aja kengalihan. Kadang-kadang kita kada tahu bahasa Arab itu. Bahasa Arab kan macam-macam. Ini dimasuk ini tapi tujuannya kemana kita kada tahu. Nah, ulangi sekali lagi. Di Sahih Muslim itu Nabi itu pernah ditanya oleh orang. Ujar orang, "Aina abik?" Bapakku di mana? Ujar Nabi Muhammad, "Finnar." Bapakmu di neraka. Sedih hanya kalau bapaknya masuk neraka. Kira-kira sedih enggak? Nah, karena Nabi melihat orang ini sedih, lalu Nabi berpandir untuk sedikit menyenangkan orang itu. Kata Nabi, "Abi wa abuka finnar." Bapakku, bapakmu di neraka. Nah, ini yang jadi ujar orang sebelah, ujar Wahabi. Itu pasti dah hadisnya sahih, bapaknya Nabi itu masuk neraka. Kalau kita kadang menyambat bapak Nabi itu masuk neraka, kenapa? Karena banyak sekali ayat-ayat Quran yang menjelaskan bahwasanya silsilah Nabi Muhammad itu yang di dalam Quran, wa taqallubaka fis-sajidin. Kamu itu pindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain, dari satu sulbi ke sulbi yang lain, itu engkau itu berpindahnya itu fis-sajidin, pada orang-orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana menyikapi bahwasanya Nabi mengatakan abi bapakku? Ini sama di sini kasusnya. Nabi menyambat Fatimah bintu Asad, ummi mamaku, padahal lain mamanya. Itu menunjukkan bahwasanya kadang-kadang orang mengiau abah, orang mengiau mama belum tentu abah asli. Bisa aja Mama Rina, kejar orang Banjar. Acil Banjar dia, apa bahasa Indonesianya nih? Pahamlah sudah yang ada orang Banjar. Apa tuh Acil orang Banjar, Marina apa? Tante, ya tante lah. Oh, itu gini kada bahasa Indonesia asli kayaknya, itu masih bahasa orang. Pokoknya, nah, ulangi sekali lagi. Ini kasus di hadis ini Nabi menyebut mama padahal bukan mamanya. Maka ketika Nabi bilang abahku, itu belum tentu abahnya Nabi. Kenapa? Karena Quran mengatakan itu ketika Nabi Yakub itu meninggal dunia, Parak meninggal dunia, Nabi Yakub itu menakuni lawan anak-anaknya. Anak-anak Nabi Yakub itu ya yang Bani Israel ngarannya. 12 ikung anaknya, termasuk di situ ada Nabi Yusuf, ada Benyamin, ada lagi yang lain-lain, yang 12. Nah, jadi kata Nabi Yakub, mata budu Nabi Ba'di, kalau aku mati apa yang kalian sembah? Nah, jawaban anak-anaknya yang diabadikan di dalam Quran, qaulu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan engkau, wa ilaha abaika, dan kami akan menyembah Tuhan bapak-bapak engkau. Siapa bapak-bapak engkau itu? Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Disebut bapak-bapak, tapi di situ yang disebut Ibrahim, Ismail dan Ishak. Padahal bapaknya Nabi Yakub siapa? Ishak saja. Ya, Nabi Ibrahim itu bukan bapaknya, itu kainya. Nabi Ismail itu bukan bapaknya,
itu pamannya oleh anak-anak Nabi Yakub tadi. Itu menunjukkan bahwasanya bahasa bapak itu tidak mesti ke bapak asli, bisa ke bapak asli, bisa ke paman, bisa ke kai. Jadi kalau Nabi bilang bapakku di neraka, itu apakah pasti bapaknya Abdullah? Kada. Ini kira-kira aja nih secara logika itu dari segi dari segi dalil ya. Ini kalau dari segi logika aja. Pian nyaman bener hidup. Abah Pian di penjara itu kira-kira mengurangi ndak kesenangan Pian? Itu pasti mengurangi kesenangan Pian. Lagi hendak makan behiman tak ingat kuitan, makan 2 kali di penjara kadakah, atau jangan-jangan kuitan dipukuli bisa kada jadi makan. Kalau Nabi Muhammad itu nah bapaknya masuk neraka misalnya, itu menyedihkan hati Nabi kada? Jangankan bapaknya, biar Nabi ada kalau rancang kita baca hadis, wallahi inni la arda idza kana wahidan min ummati finnar. Aku kada pacangan bahagia kalau seikung aja umatku masih di dalam neraka, kada bahagia. Umatnya aja. Pian bisa anak buah Pian kada, karena Pian itu penyayang benar. Kalau ada anak buah kada makan masih kada nyaman. Kira-kira kalau orang yang seperti itu bapaknya yang kada makan, kira-kira kalau satu aja umatnya masuk neraka Nabi belum bahagia, kira-kira kalau bapak mamanya Nabi Muhammad masuk neraka, kira-kira Nabi bahagia atau kada? Kira-kira cocoklah juga. Ini pina baik banar abah narapidana, baguslah kira-kira. Itu tetap aja sedikit banyak itu mengurangi. Itu yang jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bapaknya Nabi, mamanya Nabi itu masuk surga. Orang sebelah menyebut masuk neraka karena ada hadis, dan itu dibantah dengan banyak dalil. Sama pada dalil Quran juga, cuma cara memaham kita berbeda. Cara kita memaham yang berbeda. Nah, kita teruskan. Kita ulang sekali lagi. Jadi ketika Nabi mama angkatnya Fatimah bintu Asad itu meninggal dunia, Nabi tadi menggali kuburnya, Nabi berabah di sana, lalu Nabi berdoa. Doa Nabi apa tadi? Allah alladzi yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Allah yang menghidupkan, yang mematikan, dia selalu hidup, tidak akan pernah mati. Ighfirli ummi, ampuni ya Allah bagi mamaku, disebut namanya Fatimah binti Asad. Nah, kemudian doa Nabi selanjutnya apa? Walakinha hujjataha, ajari dia cara menjawab pertanyaan munkar dan nangkir. Ini mbah di papak ini kayaknya ada munkar nangkir nanyai, bimbing dia supaya nyaman menjawab. Kamu kira-kira kalau ada ujian, sekalinya ada orang pintar benar di higa-higa, pertanyaannya apa? Jawabannya nomor 1, nomor 3, ikam santai aja lagi lah. Kalau Allah yang melajari, nyaman benar itu lah. Nah, kemudian yang ketiga doa Nabi, wa wasi' madkhalaha. Nih kuburnya yang kelihatan halus ini kaina jadikan kanal biar mamaku nyaman. Itulah yang nanti jadi cikal bakal doa arwah, cikal bakal doa haul. Doa haul, doa arwah itu isinya memintakan ampun, minta orang ini di kuburnya nyaman. Itu cikal bakal dari doa Rasulullah ini. Nah, kemudian di ujungnya ini yang jarku, orang beranggapan bertawassul itu musyrik. Orang kalau hendak berparak lawan Allah, langsung aja lawan Allah, kudu usah berjauh-jauh. Kalau kita jarku yang kita baca tadi, ujar Sayyidina Ali, tanda orang itu ahli sunnah inya banyak bersalawat. Bersalawat itu ke Nabi, tapi tujuannya tetap ke Allah. Kalau orang koler bersalawat langsung aja lawan Allah, ada bangaling-aling. Nah, yang lawan Nabi dulu baru ke Allah, itu ngarannya tawassul. Nah, kalau ada orang yang mengatakan tawassul itu
sesat misalnya. Bahkan ada yang mengatakan tawasul itu musyrik. Ini terbantahkan dengan hadis ini. Ujar Nabi di ujung doa, bihaqqi nabiyika, ibuku ini diampuni, ibuku ini dimudahkan menjawab pertanyaan di kubur, ibuku ini diluaskan kuburnya, mudah-mudahan dikabulkan bihaqqi nabiyika, dengan hak, dengan keberkahan, dengan pangkat nabi engkau, Nabi Muhammad sendiri, dengan berkat aku kalau bahasa kitanya. Tapi di sini Nabi membawa kalimat bihaqqi nabiyika, dengan hak nabi engkau, dengan berkah nabi engkau. Kalau kita kan dengan berkat salawat mudahan kita ini, nah kan kayak itu. Apalagi bukan hanya itu, wal anbiya min qabli, dan dengan hak semua nabi-nabi yang sebelum aku. Itu ngarannya tawasul. Tetap memintanya kepada Allah, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini cerita ini ku ambil di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kalau kita kan itu tokohnya kita, kalau lah mungkin 3-4 hari yang lalu aku itu nonton YouTube. Jadi kata orang sebelah, orang Wahabi, ya. Orang Wahabi itu tuan gurunya ada bin Bas ngarannya. Ujar bin Bas mengatakan kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, inilah tagut yang paling besar yang ada di sini, dianggapnya setan. Sayyid Muhammad Al-Maliki itu dianggapnya setan oleh bin Bas. Yang petonton di YouTube yang menceramahi itu ya bukan Wahabi, gurunya menyambat itu, makanya jangan diikuti. Ujar kan kita ini jargo bersalawat, bertawasul. Kalau Sayyid Muhammad Al-Maliki itu beburdahan, bermaulidan dan lain sebagainya, itu dianggap mereka menyesatkan orang. Padahal itu katanya, dan ini bukti nyata, kan di Mekah itu beliau dikuburkan di Ma'la. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu di Ma'la, dikuburnya Siti Hadijah di sana. Ada tuan guru kita juga di sana, Syekh Ma'mun Jubair, gurunya Gus Baha, juga dikuburkan di Ma'la. Dan di pekuburan di Arab itu, kalau kira-kira badan ini sudah dianggap hancur, ke 3 tahun, 4 tahun, itu digali kubur itu, dipindahkan. Kan ruangannya seitu mah. Jadi digali, pindahkan di sana bertumpuk kok ada apa jual lagi. Nah, tapi bukannya itu bila menggali, boleh digali. Baik, Kiai Haji Ma'mun Zubair itu ahli salawat juga. Yang tahulah Kiai gurunya Gus Baha yang tuha. Termasuk Sayyid Ali Al-Maliki itu digali kuburnya, dilihati utuh. Sayyid Ali Al-Maliki itu utuh. Tahun depan digali lagi, utuh lagi. Tahun depannya digali lagi, utuh lagi. Lalu kata murid-murid Sayyid Ali Al-Maliki, itu sudah cukup membuktikan bahwasanya Sayyid Ali Al-Maliki itu bukan aliran sesat. Yang ketujuh bersalawat, yang ketujuh bertawassul, yang ketujuh tabarruk ambil berkah, itu kada sesat. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada beliau, itu bukti yang nyata. Termasuk Kiai Haji Ma'mun Zubair itu digali utuh juga masih. Itu orang Indonesia. Kalau yang Sayyid Muhammad kan orang. Nah, yang cerita ini jarku ku ambil dari kitab Mafahim beliau. Nah, jadi ikam hendak jadi ahli sunnah. Yang tadi bila ikam itu ketujuh aja bersalawat, ahli sunnah tuh. Ujar siapa? Ini kenapa nak aku bawa kitabnya, padahal kada terbaca juga. Madahkan benar saya tahu ikam hendak melihat seorang nyaman tinggal ku unjuk malan ikam. Aku kada boleh lihatan kitab kada apa-apa ai.
Nah, cuman aku memadahkan ujar, ulangi sekali lagi, ujar Ali Zainal Abidin mengambil dari bapaknya Imam Sayyidina Husain. Sayyidina Husain mengambil dari bapaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, ini memang perkataan Sayyidina Ali, bukan hadis Nabi. Kalau perkataan sahabat disebut hadis, hadisnya disebut hadis mauquf. Kalau sampai ke Nabi disebut hadis marfu. Tapi kalau sampai ke tabi'in aja disebut hadis maqtu. Apanya garang guru itu? Kita bersuah pang belajar usul hadis, jadi kita tahu. Aku madahkan sekilas-kilas saja. Tapi perkataan sahabat ini, apalagi kata sahabat Sayyidina Ali itu kok usah diragukan lagi kalau lah. Nah, apa tadi? Aku ulangi sekali lagi. Kata beliau, alamatu ahli sunnah, tanda orang itu ahli sunnah yang pacangan masuk ke surga. Ahli sunnah ini kasratus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yang ketujuh bersalawat itu kalau buatnya tapi ada. Bahkan kadang-kadang orang bersalawat yang sambatnya bid'ah. Iya sudah alih urusannya. Itu benar ya. Jadi aku membaca kitab padahal aku hendak menghafal kawai. Mudah-mudahan kita sudah memulai dan mudah-mudahan terus berjalan. Banyakkah orangnya, kadakah? Yang paling penting itu biar menjadi ciri kita ini ahli sunnah wal jamaah, orang yang bersalawat, ciri orangnya nanti dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat kita semua dimasukkan ke dalam surga. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamalna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashrah bi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum.